Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kematian Eki dan Vina dengan terpidana Sudirman kembali digelar. Dalam sidang ini, pemohon menghadirkan 3 saksi di mana ketiga saksi alibi tersebut menyebutkan bahwa terpidana Sudirman sedang berada di rumah tetangganya saat kejadian. Dalam sidang PK yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi alibi ini, pemohon menghadirkan 3 saksi. Ketiga saksi alibi tersebut diantaranya Ritono, Arfan, dan Lilis yang merupakan adik terpidana Sudirman. Saksi alibi mengatakan pada peristiwa kasus Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam bukan berkumpul di warung Ibu Nining, melainkan terpidana Sudirman sedang berada di rumah tetangganya bersama adiknya yang bernama Lilis. Kemudian bertemu dengan Ritono dan Arfan. Fakta tersebut menguatkan bahwa para saksi alibi ini mengajak dan sempat berbincang dengannya. Saya pulang sih ada di depan rumah di teras sambil main HP sama Lilis. Terus saya ajakin pulang, waktu itu Diman nggak mau. Oh, Sudirman nggak mau? Nggak mau. Itu pada saat tanggal berapa dan bulan apa? 7 Agustus ya, Agustus 2016 yang lalu. Dalam agenda sidang, keterangan para saksi alibi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim apa yang disampaikan oleh pemohon. Dan pihak kuasa hukum juga meyakini dalam kasus Vina ini tidak adanya pembunuhan dan saling kejar-kejaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, langsung saja kita dalami keterangan dari saksi alibi yang dihadirkan oleh pemohon dalam hal ini pihak Sudirman, yaitu Mas Ritono. Assalamualaikum Mas Ritono. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ya, Mas Ritono, kami mendengar sekilas apa yang Anda sampaikan di meja persidangan, di muka persidangan. Yang ingin kami dalami sekali lagi, Anda menyebutkan bahwa betul Sudirman pada malam kejadian sedang bersama-sama dengan Anda? Betul, cuman pada saat itu ketika saya pas pulang aja dari rumah pacar saya. Oke, Anda masih ingat pukul berapa itu? Kurang lebih 9:30, Pak. 9:30 malam? Betul. Oke, Anda bertemu Sudirman berarti sejak 9:30 malam waktu kejadian itu? Betul, ya. Oke, waktu itu Anda sempat melihat Sudirman datang dari mana atau berkumpul bersama dengan para terpidana lainnya tidak? Tidak. Waktu itu Sudirman sedang duduk aja di teras depan rumah pacar saya, Pak. Oke, rumahnya di mana? Di dekat Gang Bakti itu? Ya, pokoknya samping kanan rumah Sudirman. Ceritakan kepada kami apa yang Anda lakukan bersama dengan Sudirman waktu itu, Pak Ritono. Ya, waktu itu kita kan pulang. 9:30 habis main ke rumah pacar. Nah, pas keluar dari rumah itu ada Sudirman sama adiknya Lilis lagi main HP di depan. Ketika itu saya ajakin Sudirman tidur di rumah saya. Cuma Sudirman pada saat itu tidak mau, Pak. Cuma bilang, enggak nanti lagi aja. Akhirnya saya pulang sendiri. Ada gelagat yang mencurigakan tidak malam itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada gelagat mencurigakan dari Sudirman? Oke. Tidak ada. Oke, sepengenalan Anda, Sudirman ini punya karakter seperti apa sih? Apakah Anda mengetahui bahwa Sudirman ini adalah bagian dari geng motor seperti yang disebutkan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau Sudirman itu cenderung diam, ngomong seperlunya aja, main juga nggak pernah jauh, paling di rumah tetangga. Terus motor juga pada saat 2016 itu baru bisa katanya kata tetangga. Oke. Ada yang menguatkan tidak keterangan Anda ini? Kami dengar Anda tidak sendiri ya bersaksi. Ada teman lainnya termasuk juga ada Lilis di situ yang memastikan bahwa posisi Sudirman pada malam itu. Iya, ada adiknya Lilis juga. Lagi main HP. Oke. Jadi saat itu bersama-sama dengan Lilis, bersama-sama dengan satu lagi saksi yang disebutkan siapa saksi yang bersama Anda tadi di persidangan, Mas Ritono? Arfan Maulana. Arfan bersama dengan Anda berarti ya, bersama dengan Sudirman juga malam itu? Iya, Arfan pas pulangnya juga, lihat. Mas Ritono, yang ingin kami dalami lagi adalah kalau disebutkan bahwa Sudirman pada malam itu kumpul di warung Bu Nining ya, kemudian juga bersama dengan para terpidana lainnya, Anda melihat tidak atau mendengar itu tidak?
Kalau melihat tidak, Pak. Mendengar juga tidak. Oke. Karena setahu saya kan, waktu itu saya kan main di dalam rumah pacar tuh. Jadi kita nggak begitu tahu kalau Sudirman ngumpul sama yang terpidana lain. Cuman ketika saya pulang, pas ada Sudirman di depan rumah. Ada bercak darah, ada pakaian tersobek, atau ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ia baru saja melakukan penganiayaan atau tindak perkosaan, tidak? Tidak ada, Pak. Semua rapi, bersih. Oke. Oke. Bercerita tidak Sudirman kepada Anda, habis dari mana, baru ketemu saya, dan sebagainya gitu? Enggak, cuman saya ajakin tidur di rumah aja. Cuman nggak mau. Oke, jadi malam itu pukul 9:30 malam Anda bertemu dengan Sudirman dan kemudian bersama-sama dengan Sudirman sampai pagi? Tidak, waktu itu kan saya ngajakin tidur. Man, kamu ikut tidur di rumah Om enggak? Kalau Sudirman enggak, Om. Ya udah dari saya pulang sendirian ke rumah sini. Oke. Akhirnya Anda berpisah jam berapa kira-kira? Bertemu jam 9:30 malam. Berpisah dengan Sudirman pukul berapa? Jadi kalau bertemu sih kita tuh pas saya pulang itu 9:30, Pak. Oke, Sudirman pulang pukul 9:30 berarti? Iya, 9:30 saya ketemu Sudirman itu. Berarti hanya sekilas saja perbincangan atau nggak sempat lama gitu ngobrol? Nggak sempat lama, sekilas saja. Oke, pukul 9:30 malam itu. 10 malam, Pak. Pukul 10 malam atau pukul 9:30 ini, Mas? 9:30 malam. 9:30 malam? Ya. 9:30 Anda bertemu dengan Sudirman, pulang dari Anda bertemu dengan kasih Anda, kemudian Anda berpisah dengan Sudirman, Anda masih ingat tidak berapa lama Anda bercakap-cakap dengan Sudirman? Ya paling kurang lebih berapa detik lah, semenit juga kayak nggak ada, cuma nanyain, Man kamu tidur di rumah Om nggak? Lepas dari situ ditanya tidak, mau kemana Sudirman gitu? Oh enggak. Gimana, Pak? Oke. Berarti setelah kejadian itu Anda sudah tidak tahu menahu lagi bahwa Sudirman melakukan apa dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya? Ya, betul. Oke. Kami mendengar bahwa ada menginap bersama itu, kalau nggak salah tuh, bersama dengan para terpidana lainnya. Betul tidak? Ya kalau yang lain sih katanya tidur di anaknya rumah Pak RT Pasren. Cuma kalau Sudirman sih waktu itu ada di depan rumah pacar saya. Oke. Mas Ritono, kalau kemudian disebutkan Sudirman dijemput oleh polisi, kemudian juga dia dihukum atas perbuatan perkosaan dan penganiayaan beramai-ramai, Anda pernah menyangka bahwa sosok Sudirman melakukan perbuatan itu? Tidak, demi Allah. Oke. Dalam bayangan Anda, Sudirman ini sosoknya seperti apa, Mas? Ya, pandangan saya Sudirman itu orangnya lugu, jujur, banyak diamnya, Pak. Kalau kita nggak diajak ngobrol ya diem aja. Main juga nggak pernah jauh. Paling sama tangga sekitar aja, nggak jauh-jauh. Sosok lugu Anda maksud, apakah di situ Anda ingin mengatakan bahwa Sudirman itu punya kebutuhan khusus? Ya, dibilang kalau kebutuhan khusus sih, ya tergantung versi masing-masing ya. Tapi kalau pendapat saya sih, jadi kalau Sudirman itu kayak telat ya orangnya itu. Waktu kemudian Sudirman ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Anda mendengar itu dan Anda ada di mana? Waktu itu saya minggu depannya kan main ke rumah pacar lagi tuh, baru dikasih tahu. Ya, bahwa tahu nggak Sudirman ditangkap. Waktu malam itu kan ada di depan rumah, saya bilang. Ya, terakhir nih Mas Ritono, apa yang ingin Anda sampaikan? Anda bersaksi tentu saja ingin menyampaikan apa yang Anda sampaikan sejujur-jujurnya. Betul ya, Mas Ritono ya? Betul. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, semoga aja PK ini bisa diterima dan segera bebas Sudirman, bisa berkumpul sama keluarga. Ya, minta doanya aja. Oke. Ya. Terima kasih
Terima kasih atas waktu Anda, kesempatan untuk berbincang bersama dengan kami, Mas Ritono. Persoalannya adalah keterangan yang mereka ajukan itu rata-rata itu mayoritas saksi testimoni. Yang katanya informasinya gitu loh. Yang keakuratannya belum terverifikasi ataupun tervalidasi kesaksiannya itu.